Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA Fisika tahun 2026-2027 dan bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kinematika gerak lurus. Kita langsung ke soal yang pertama. Dalam lomba balap sepeda, masing-masing pembalap selalu berusaha untuk menjadi yang pertama. Lintasan balap kadang-kadang berupa tanjakan atau turunan. Kadang lurus, kadang juga berkelok-kelok. Oleh karena itu, pembalap juga harus mengetahui kapan melakukan pengereman dan juga kapan memaksimalkan kecepatannya. Sebagai contoh, ada dua pembalap P dan Q yang punya grafik kecepatan V terhadap waktu T sebagai berikut. Keterangan waktu T sama dengan 0 merupakan waktu P dan Q mulai balapan. Oke, berapa lama waktu yang dibutuhkan pembalap Q untuk menyalip pembalap P? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita butuh nilai percepatan setiap pembalap ya. Berarti kalau kita lihat di soal nomor 1 untuk pembalap P dulu, percepatan P itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T ya. Berarti ini kecepatan pada P-nya. Oke, berarti kalau kita lihat kecepatan awalnya si P itu 16 sampai dengan 20 ya. Berarti kita bisa tuliskan 20 dikurangi 16, sementara waktunya dari 0 sampai 8. 8 kurangi 0, sehingga kita bisa punya, ini berarti 4/8 atau sama dengan setengah ya. Sementara kalau kita lihat percepatan si Q-nya kurang lebih sama, ini rumusnya masih sama ya. Kalau Q berarti kecepatannya dari 0,16, berarti 16 kurangi 0, kemudian Q-nya sampai dari 0 sampai dengan 20, mentoknya di 20 soalnya. 20 dibagi dengan 8 kurangi 0, maka sama dengan 20/8, atau sama dengan 5/4 ya, 5/2. Gitu. Berarti bisa kita cari saat Q menyusul P ya. Q saat menyusul P itu yaitu ketika jarak P sama dengan jarak Q gitu kan. Dan coba kita ingat rumus S itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Berarti kita bisa tuliskan SP itu berarti V0P dikali T ditambah setengah AP pada T kuadrat sama dengan V0Q T ditambah setengah AK T kuadrat. Gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita substitusi aja. Berarti kecepatan awal si P itu sama dengan 16. 16T ditambah setengah, percepatannya sama dengan setengah, dikali T kuadrat. Kalau ini berarti kecepatan awalnya 0 ya, untuk Q itu 0 dikali T ditambah setengah, AK-nya sama dengan 5/2, dikali T kuadrat juga. Sehingga kita bisa punya 16T ditambah 1/4 T kuadrat sama dengan 5/4 kuadrat. 5/4 T kuadrat. Oke, berarti tinggal kita pindah ruas, 5/4 dikurangi 1/4 ya. Berarti 5/4 T kuadrat dikurangi 1/4 T kuadrat sama dengan 16T. Maka ini bisa kita punya T kuadrat ya. 1/4 kurangi 5/4 kurangi 1/4 kan 4/4. 4 itu 1. Berarti 16T, maka T-nya sama dengan 16. Oke, teman-teman ya. Berarti jawabannya yang C, yang D, Lanjut nomor 2. Oke, Andi berdiri di atas jalur perjalanan otomatis atau travelator seperti yang ada di bandara.
travelator tersebut bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 3 meter per sekon ke arah kanan. Berarti Vt ya, V travelator sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian, Andi dapat berjalan dengan kecepatan maksimum 5 meter per sekon relatif terhadap travelator tersebut. Berarti kecepatan maksimum si Andi itu sama dengan 5 meter per sekon ya. Terdapat target yang harus dicapai pada jarak 24 meter, berarti S-nya sama dengan 24 meter dari posisi awal Andi, duku dari lantai bandara. Pilihlah strategi yang harus diterapkan Andi untuk mencapai target kurang dari 5 detik. Berarti nilai T-nya akan kurang dari 5 detik ya. Gitu teman-teman ya. Ada 4 informasi penting. Kemudian berarti coba kita tulis dulu rumus dari V. Untuk mencari V total berarti kita bisa dapatkan dengan membagi S total bagi dengan waktu total ya. Dan kecepatan totalnya itu pasti harus lebih dari S per T total ya. Kenapa? Karena agar tercapai waktunya kurang dari 5 detik. Sehingga nilai V-nya lebih dari 24 dibagi 5 ya. Yaitu sama dengan 4,8 meter per sekon. Atau kalau mau kita hitung berarti V-nya harus lebih dari 4,8 meter per sekon gitu. Oke. Nah, tinggal kita cari pernyataan 1. Berdiri diam di travelator. Kalau berdiri, kalau kita lihat nilai T-nya berarti sama dengan 24 dibagi kecepatan travelatornya 3. 24 bagi 3, 8. 8 detik, berarti waktunya lebih dari 5 detik. Berarti ini salah ya. Karena kita mintanya harus lebih cepat dibandingkan waktu yang diminta. Yang kedua, berjalan ke kiri dengan kecepatan maksimum. Berjalan ke kiri dengan kecepatan maksimum, berarti V totalnya. Tadi kan si travelatornya ke kanan ya, 3 meter per sekon. Nah, kalau dia bergerak maksimum ke kiri, maka berarti dikurangi 5 meter per sekon, atau sama dengan negatif 2 meter per sekon. Dan kalau berjalan ke kiri, ya otomatis bukannya malah bisa sampai, malah jadi makin jauh. Kan kita pengen mendapatkan waktu yang lebih cepat. Berarti ini salah juga. Kemudian pernyataan yang ketiga, berjalan ke arah kanan dengan kecepatan maksimum. Nah, ini benar ya, karena kalau kita lihat, kita bisa dapetin waktunya sama dengan, kan rumusnya berarti jaraknya 24 dibagi travelatornya kecepatannya 3 meter per sekon, berarti ditambah kecepatannya dia, berarti 8 ya, 24 dibagi 8, otomatis 3 sekon teman-teman. Kalau 3 detik, ini kan kurang dari 5 detik, berarti otomatis ini strategi yang cukup bagus, berarti jawabannya betul. Yang keempat, berjalan ke kanan dengan kecepatan sedang membutuhkan waktu 4 detik. Oke, berarti kecepatan sedang membutuhkan waktu 4 detik, berarti 24, waktunya 4, berarti 6 meter per sekon. Berarti ini kecepatan Andinya berarti berapa nih? Karena kan kecepatan travelatornya sama dengan 3 ya, berarti 6 meter dikurangi 3 meter per sekon, ya otomatis ini 3 meter per sekon. Berarti ini juga kurang dari 5 meter per sekon, berarti ini betul. Karena kecepatan maksimumnya kan 5, berarti ini berjalan sedang ya. Oke, terakhir, pernyataan terakhir, berjalan ke kanan dengan kecepatan meningkat membutuhkan waktu 5 detik. Ini salah ya. Karena kalau berjalan ke kanan dengan kecepatan meningkat membutuhkan waktu 5 detik, enggak ya. Karena kalau udah di maksimum, kecepatannya di angka 3. Jadi jawaban yang tepat hanya di poin 3 dan 4. Gitu teman-teman ya. Lanjut soal nomor 3. Sekelompok murid menerbangkan 2 roket air lurus ke atas pada waktu yang bersamaan dari lapangan dengan kecepatan yang berbeda seperti pada gambar.
Kalau kita lihat berarti kita coba tuliskan terlebih dahulu. Kalau kita lihat ya, di sini ada kecepatan awal untuk benda A dan benda B. Kita tulis yang roket A dulu ya. Di roket A, ini waktunya kalau kita baca berarti tentukan benar atau salah keadaan kedua roket air setelah 3 detik diluncurkan. Ini berarti kan dengan T-nya sama dengan 3 ya. Oke, kemudian ingat kembali mengenai rumus ketinggian ya. Maka karena dia diterbangkan ke atas, otomatis dia melawan arah gravitasi, maka rumusnya Y sama dengan V0 T dikurangi setengah GT kuadrat. Tinggal kita tulis berarti YA sama dengan 40 dikali waktunya 3 dikurangi setengah, dikali G-nya sama dengan 10, T-nya berarti 3 pangkat 2 ya. Berarti YA-nya sama dengan 120 dikurangi 5 dikali 9, atau YA sama dengan 120 dikurangi 45, itu YA-nya sama dengan 75. Nah, dari sini berarti pernyataan 1 sudah betul. Sekarang ke roket yang B ya. Di roket B dengan T-nya juga masih sama di 3, maka YB-nya sama dengan 50, sorry. 50 dikali 3 dikurangi setengah, dikali G-nya 10, dikali T-nya 3 kuadratnya. Maka sama dengan 150 dikurangi 45 lagi. Ini sama dengan 105 berarti. Pernyataan kedua salah. Dan yang terakhir, perbedaan ketinggian kedua roket tersebut adalah berarti delta Y ya. Delta Y sama dengan 105 dikurangi 75. Sama dengan 30. Jawabannya juga salah. Sehingga nomor 3 adalah benar salah-salah, teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Di soal nomor 4 kita bisa lakukan pengecekan untuk setiap pernyataan ya. Yang pertama, perhatikan pernyataan tentang benda mengalami jatuh bebas dari ketinggian 5 meter. Yang pertama, dia gerak jatuh bebas, otomatis gunakan rumus gerak jatuh bebas ya. Yang pertama, rumus T pada gerak jatuh bebas itu sama dengan 2 dikali delta Y dibagi dengan G ya. Jadi kalau kita punya ketinggiannya sama dengan 5, kemudian gravitasi 10 ya, berarti 2 dikali 5 dibagi 10, diakarkan berarti sama dengan 10 bagi 10, 1, akarkan 1 ya. Berarti waktunya adalah 1 sekon, sehingga pernyataan 1 betul. Kemudian benda bergerak lurus beraturan. Kalau gerak jatuh bebas itu pasti dipengaruhi oleh gravitasi, otomatis dia bukan GLB tapi GLBB, sehingga ini salah. Yang ketiga, percepatan benda semakin besar. Enggak ya, karena gravitasi, percepatan gravitasi itu nilainya tetap konstan di 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Sama aja ya, tergantung penggunaannya yang mana. Kemudian berat benda semakin besar, kecepatannya juga semakin besar. Enggak ya. Meskipun bendanya berat, memang kecepatannya meningkat, tapi bukan berarti kecepatannya yang mempengaruhi kecepatannya atau tidak. Berarti ini salah. Ini juga salah. Yang kelima, kecepatan saat menyentuh tanah adalah 10 meter per sekon. Nah, untuk yang nomor 5 ini, berarti kita tinggal cek aja. Sorry, ini keempat itu alasannya adalah karena W atau berat itu konstan ya. Oke, terus tinggal kecepatan saat menyentuh tanah, berarti rumusnya Vt ya. Vt sama dengan 2GH. Jangan lupa diakarkan, maka kita bisa punya 2 dikali 10
dikali ketinggiannya 5. Berarti ini sama dengan akar 100, which is nilainya sama dengan 10. Jadi pernyataan kelima betul ya. Jadi yang betul hanya ada di poin 1 dan poin 5, teman-teman. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 5. Sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B. Misalkan ini adalah mobil A dengan kecepatan pertama atau kecepatannya sama dengan VA sama dengan 60 meter per sekon. Gitu. Kemudian kecepatan VB-nya sama dengan 30 meter per sekon ya. Gitu. Dan jarak mereka sama dengan 600 meter. Ini pengandaian aja teman-teman ya. Karena jarak 600 meter kan nggak mungkin segitu. Oke. Dan maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil B adalah, oke, berarti tadi waktu mobil A menyusul mobil B ya. Gitu. Sehingga kita bisa gunakan kembali rumus delta V. Delta V sama dengan berarti delta S dibagi dengan delta T. Jadi kalau kita mau mencari delta T, maka sama dengan delta S dibagi dengan delta V. Nah, kita tinggal cari aja jaraknya. Karena jaraknya adalah 600 dibagi delta V-nya. V-nya itu kan selisih antara kecepatan dari si A dan kecepatan si B. Berarti 60 dikurangi 30, berarti 600 dibagi 30, teman-teman. Maka nilai sama dengan 20 sekon. Tadi jawabannya yang D ya. Gitu. Gampang ya. Oke, lanjut di soal pemantapan. Soal pertama, perhatikan tabel kecepatan dari 3 benda yang bergerak lurus berikut. Nah, sekarang kita fokus ke pilihannya aja. Yang pertama adalah benda A untuk T sama dengan 2 sampai dengan T sama dengan 4. Berarti kita bisa mulai dari sini, teman-teman. Yang pertama berarti percepatannya kita cek ya. Yang itu kan berarti 4 sampai A, berarti kalau A itu rumusnya kan V dibagi T ya. Delta V dibagi delta T. Sehingga untuk pernyataan yang 1, yaitu berarti kita bisa mulai A sama dengan delta V-nya, karena dari waktu 4 dan 2, maka 14 dikurangi 3 dibagi dengan 4 dikurangi 2 ya. 14 kurangi 3 itu 11, dibagi 2 sama dengan 5,5 meter per sekon. Dan yang kedua, yaitu benda B untuk waktu dari 4 sampai 2. Benda B itu berarti yang ini ya, 9 kurangi 5. 9 kurangi 5 dibagi 4 kurangi 2 juga. 9 kurangi 5 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2 meter per sekon. Yang option ketiga, yaitu benda B pada waktu 4 sampai 6. 4 sampai 6 tuh ini ya. Berarti kecepatannya dari 13 dikurangi 9 dibagi dengan 4 kurangi 2. 6 kurangi 4. 13 kurangi 9, 4 dibagi 2, ya 2 juga. Karena kita ingin yang percepatannya mengalami 2 meter ya, berarti otomatis ini betul. 2 meter per sekon, ini juga betul. Gitu. Nah, sekarang benda C. Di benda C, dari waktu T sama dengan 2 sampai dengan 4, sehingga nilai A-nya kita akan punya sama dengan 10 dikurangi 6 dibagi 4 kurangi 2. 10 kurangi 6, 4 bagi 2, ya 2 meter per sekon, berarti ini juga betul. Dan yang terakhir, pilihan kelima, benda C pada waktu 4 sampai dengan 6, berarti sama dengan 15 dikurangi 10 dibagi dengan 6 kurangi 4. Ini kan berarti 5 dibagi 2,
ya 2,5 ya. Karena permintaan soal adalah meminta benda yang mengalami percepatan 2 meter per sekon, sehingga yang tepat ya posisi 2, 3, 4 ya. 2, 3, dan 4. Gitu teman-teman ya. Lanjut nomor 2. Di nomor 2 berikut adalah grafik hubungan kecepatan v dan terhadap waktu t. Dua mobil A dan B bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Tentukan pernyataan berikut yang benar. Berarti kita cek dari pernyataan aja langsung ya. Pernyataan 1, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-10. Ini salah ya, karena pada detik 40, kecepatan dua-duanya A dan B itu mengalami kecepatan yang cukup tinggi ya. Pada T sama dengan 40 detik. 40 sekon, kecepatan A dan B itu sama, yaitu di 60 meter per sekon. Jadi dari sini otomatis di T sama dengan 60, tidak mungkin kecepatannya sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena kondisinya itu di sini grafiknya naik teman-teman, nggak mungkin tiba-tiba turun, dan informasinya pun nggak jelas, jadi otomatis kita anggap salah ya, sehingga pernyataannya salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua, mobil A dan B memiliki kecepatan akhir yang sama. Kalau mencari nilai kecepatan akhir yang sama, berarti VTA itu sama dengan VTB. Betul sih ya, karena mereka sama-sama di 60 meter per sekon, berarti ini betul. Kemudian pernyataan yang ketiga, mobil A dan B bertemu setelah bergerak 4-10 sekon. Nah ini kita nggak tahu ya ada di mana, maka kita bisa cari ininya aja. Cari jaraknya, jarak si A sama jarak si B itu sama nggak sih gitu loh. Kalau jaraknya mereka sama, otomatis mereka pasti ketemu di waktu yang sama kan. Yang pertama jarak A dulu. Untuk mencari jarak itu kita sama aja mencari apa? Mencari luas kurva yang ada. Yang pertama mobil A ya. Di mobil A itu kurva di bawahnya itu adalah bentuk segitiga ini. Sehingga jarak mobil A yaitu berarti SA sama dengan, karena segitiga bentuknya, maka setengah dikali alas dikali tinggi. Dalam hal ini alasnya yaitu dari 0 sampai 40, tingginya T-nya berarti dari 0 sampai 60, berarti 60. Maka ini sama dengan 120 meter. Nah, untuk mobil B-nya, dengan cara yang sama ya. Tapi berarti SB-nya harus dilihat. SB itu bentuknya dari sini. Nah, ini bentuknya trapesium sama kaki ya. Trapesium siku-siku. Sehingga kita cari jarak sisi yang sejajar kan ini 0 sampai 36 dan 0 sampai 60. Berarti 36 ditambah 60 dibagi 2 dikali dengan tinggi. Tinggi dalam hal ini adalah 40. Sehingga ini sama dengan 96 dibagi 2 dikali 40 ya. Maka sama aja 96 dikali 20 sama dengan 1920. Gitu. Ini berarti yang B jauh ya. Jadi kita tidak bisa simpulkan mereka ada di posisi yang sama. Jadi jawabannya salah ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah benda mula-mula di titik A 0,0 kemudian bergerak selama 2 sekon ke titik B di 4,2. Selanjutnya bergerak lagi selama 3 sekon ke titik C 8,6. Kecepatan rata-rata gerak benda tersebut adalah, karena yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, maka kita gunakan perpindahan ya. Karena diminta perpindahan, maka kita cari dulu perpindahan A ke C.
Berapa sih? Nah, kita bisa manfaatkan pakai vektor ya. Vektornya di titik C itu di 8, I ditambah 6J, kemudian dikurangi dengan titik awalnya di 0I ditambah 0J. Ini kebetulan nilainya sama ya, tetap 8I tambah 6J, sehingga kita bisa cari nilai perpindahannya, besar perpindahannya atau resultanya. Sama dengan berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, which is sama dengan 10 ya. Oke, jadi kita bisa langsung cari kecepatan rata-ratanya ya. Yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. S-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan gabungan dari awal sampai akhir ya. Berarti 2 ditambah 3. Berarti 10 dibagi 5 ya, sama dengan 2 meter. Jawabannya berarti meter per second. Jawabannya berarti yang C ya. Oke dah teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor berikutnya. Ini adalah soal aplikasi dari gerak parabola ya. Tapi bisa juga sih pakai cara biasa. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon. Karena mendatar berarti kecepatan Vx-nya ya. Kecepatan di sumbu X ya. Berarti V0x-nya ini kan sama aja ya. Sama dengan Vx. Itu sama dengan 300 meter per sekon. Kita nggak butuh sudut. Berarti kalau dia bergeraknya begitu, otomatis Vy-nya sama dengan 0 ya. V0-nya juga pasti sama dengan 0. Gitu. Kemudian gravitasinya ada di 10. Dan ketinggiannya sama dengan 80 meter. Dengan awal ya, Y0. Y0 sama dengan 80 meter. Kemudian bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar. Berarti yang ditanyakan tuh X-nya teman-teman. Gitu. Nah, untuk mencari X itu sama dengan V0X dikali dengan T. V0X udah ada, berarti kita butuh T dulu ya. Nah, untuk mencari T-nya kita gunakan rumus Y sama dengan karena di sini ada ketinggian awal, berarti Y0 ditambah setengah, V0Y. Ini sebenarnya karena 0 sih, tapi tulis saja V0YT dikurangi setengah GT kuadrat. Y-nya karena kan dia jatuh sampai ke tanah, maka Y-nya 0, Y akhirnya, Y awalnya 80, ditambah ini 0, dikurangi setengah dikali 10, kali T kuadrat ya. Berarti negatif 80 sama dengan negatif 5T kuadrat, maka T kuadrat sama dengan 16. Maka T-nya sama dengan 4, teman-teman. Karena T-nya sama dengan 4, maka kita bisa gunakan untuk mencari nilai X-nya. Tinggal substitusi aja ya. Maka V0X sama dengan 300 dikali dengan 4. Maka naiknya sama dengan 1200 meter. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Oke, aman ya sampai sini. Nomor 5. Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan sebesar 72 km per jam. Berarti kalau kita tuliskan terlebih dahulu di soal nomor 5 ini V-nya, V0-nya sama dengan 72 km per jam. Karena di sini grafiknya dalam bentuk meter per sekon, kita ubah dulu ya. Kita ubah 72, barangkali belum ada yang tahu, kilometer kita ubah ke meter, yaitu berarti jadi 1000. Kemudian jamnya kita ubah ke detik, berarti 3600 sekon ya. Sehingga kita bisa tuliskan, ini nolnya kita coret sebanyak 2, maka kita bisa tuliskan 720 dibagi 36 meter per sekon. Maka sama aja 20 meter per sekon. Oke, berarti tinggal kita masukkan ke informasi lain, yaitu di mana percepatannya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Dan waktunya sama dengan 10 sekon ya. Selama 10 sekon ada perlambatan sebanyak 5 meter per sekon. Berarti ini perlambatannya negatif 5 ya berarti nanti.
Oke, berarti coba kita ini dulu cari VT-nya ya. VT sama dengan V0 ditambah AT, karena V0-nya sama dengan 20 ditambah A-nya 3 dikali T-nya 10 tadi ya. Maka kita punya VT-nya sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kan dia udah dimentokin dulu sampai 50 meter per sekon, terus diperlambat sebanyak 5 meter per sekon gitu. Jadi VT yang kita punya ini jadinya akan menjadi V0 pada benda lain gitu. Jadi nanti kalau kita masukin ke rumus baru, rumusnya sama, VT sama dengan V0 ditambah AT, nah V0-nya jadi 50. Kemudian ditambah A-nya negatif 5 karena diperlambat, T-nya kita nggak tahu. Nah, VT-nya yaitu sama dengan 0 karena diperlambat sampai berhenti kan. Jadi kita bisa punya negatif 50 sama dengan negatif 5T, maka T-nya sama dengan 10. Nah, dari kecepatan penuh ke bawah itu butuh 10 detik. Ya, berarti mentoknya di 50. Kalau kita lihat gambarnya yang paling mentok di 50 ya otomatis yang A ya. Yang A, yang D, karena kecepatannya mentoknya di 50, ya kan? Kemudian dari mentok ini ke sampai 0 itu butuh 10 detik ya. Nah, dari 30 ke 50 kan butuh 20 detik. Nah, ini. Oh, sorry, yang B juga mentok 50 ya. Berarti dari B itu dari 30 ke 40 butuh 10 detik. Berarti jawabannya yang B ya. Karena yang ini tidak mentok di 50, yang ini mentok di 50 tapi nggak turun. Berarti salah ya. Nah, ini juga nggak mentok di 50. Jawabannya berarti yang B ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut nomor 7. 6 dulu. Bola bermasa 1,2 kg dilempar ke atas dari tanah dengan laju 16 meter per sekon. Oke, ini berarti gerak vertikal ke atas. Rumusnya VT sama dengan V0. Karena ke atas maka dikurangi GT ya. Kalau dia udah mentok, pasti kan balik lagi. Karena balik lagi, maka kecepatan akhirnya berarti 0. Karena kan dia udah mentok, balik lagi. V0-nya 16, dikurangi GT. Gravitasi 10, T-nya belum ada ya. Berarti negatif 16 sama dengan negatif 10 T. T-nya berarti sama dengan 1,6 ya. Nah, karena yang diminta itu sampai tanah, berarti ini kan T yang dibutuhkan sampai ke atas, teman-teman ya. Maka kalau sampai tanah ya tinggal kali 2. Yaitu berarti 2T sama dengan 2 dikali 1,6, yaitu 3,2. Oke, jawabannya yang E. Lanjut, nomor 7. Jarak total yang ditempuh benda. Nah, ini berarti kita seperti yang tadi ya. Jadi kalau mencari jarak pada gerak lurus berubah beraturan, itu sama aja mencari luas kurva. Gitu, kalau kita lihat ada 2 wilayah ya. Yang pertama wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 bentuknya trapesium, wilayah 2 juga trapesium ya. Berarti rumus trapesium itu kan sisi yang sejajar, yaitu 0 sampai 6, 6 ditambah yang atas ya. Yang atas 0 sampai 4, berarti ini 4 dibagi 2, dikali tingginya dari 0 sampai 5. Sehingga ini sama dengan 25. Kemudian L2 juga sama, 6 ke 10 berarti 4 ya. Ditambah yang sejajar lainnya adalah dari 8 ke 10 itu 2, dibagi dengan tingginya berarti 5 juga. Bagi 2 ya, sorry. Ini bagi 2 dikali 5, berarti 6 bagi 2, 3, 15 ya. Berarti luas totalnya tambah aja. Sama dengan 15 tambah 25, 40 ya. Jawabannya berarti yang D. Nomor 8. Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 40 meter, lalu ke timur laut dengan sudut 37 derajat.
terhadap horizontal sejauh 100 meter, lalu ke utara 100 meter. Besar perpindahan yang dilakukan oleh benda adalah, oke, berarti kalau kita tuliskan atau kita gambarkan ya nomor 8 ini, yang pertama berarti dia ke timur. Kalau ke timur kan berarti ke kanan ya. Ke kanan sebanyak 40 meter. Kemudian dia ke timur laut. Timur laut tuh ke sini ya. Yang gede-gede. Karena dia 37 derajat. Berarti ini yang di sebelah sini 37 derajat ya. Gitu. Lalu ke arah utara sebanyak 100 meter. Ini 100 ya. 100 terus naik dia sebanyak 100. Gitu. Pertanyaannya adalah besar perpindahan. Kalau besar perpindahan sama aja menghubungkan antara titik asal, titik pangkal sampai dengan ujung ya. Berarti kita bisa hubungkan ini. Kita gunakan Pitagoras, tapi kita harus cari dulu nih panjang dari sini sampai sininya berapa. Anggap saja ini X dan Y ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita bisa gunakan sinus aja ya, perbandingan segitiga. Sin 37 derajat itu sama dengan 0,6 tadi ya. Kemudian karena sin itu adalah depan per miring, depannya adalah Y, miringnya adalah si 100 meter, sehingga 0,6 sama dengan 0,6 dikali 100. Maka Y-nya sama dengan 60. Kalau berdasarkan Pitagoras, kalau Y-nya 60, X-nya pasti sama dengan 80 ya. Kalau enggak, kita hitung deh. 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. Ini nilainya pasti sama dengan 10.000 dikurangi 3.600. Maka hasilnya adalah 6.400 sama dengan 80 meter. Udah, berarti untuk mencari perpindahannya kita sebut sebagai P. Maka P-nya sama dengan 40 ditambah X, X-nya berarti 80, dikuadratkan, ditambah Y tambah 100, Y-nya sama dengan 60, tambah 100, kuadratkan. Jangan lupa di akar ya. Sehingga ini sama dengan 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat. Ini berarti, ini sebenarnya kalau teman-teman hafal, 12, 16, berarti satunya lagi 20 ya. Jadi kan lipatan 100, maka ini 200 jawabannya. Tapi kalau mau ngitung juga boleh sih. B14400, berarti ini sama aja 25600. 00 gitu. Berarti ini sama aja 40.000 ya. Akar 40.000 ya 200. Jawabannya berarti yang B. Oke dah teman-teman ya. Ini cukup mudah tapi agak tricky untuk menghitung informasi yang belum ada di sini ya. Gitu. Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Si bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Gitu ya. Kemudian bola kedua dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan, bola kedua warna ini ya, warna hijau, dengan kecepatan lebih besar yaitu di 25 meter per sekon. Tinggi yang dicapai bola kedua saat bertemu dengan bola pertama. Oke, berarti kondisinya bisa jadi bola pertamanya lagi turun atau lagi sama-sama naik ya. Tapi kita cek dulu. Untuk mengeceknya berarti coba kita butuh waktu berapa ya. Ini misalkan benda A dan ini adalah benda B ya. Di benda A terlebih dahulu, karena kan namanya bola dilempar ke atas, kecepatan maksimum dari benda itu, kecepatan akhirnya itu pasti sama dengan atau kecepatan maksimum ya.
Ya, kecepatan maksimum aja. Atau Vt aja nih, Vt. Kecepatan akhirnya sama dengan 0 kan ya. Kalau udah 0 kan pasti balik lagi. Sehingga kalau kita gunakan rumus Vt sama dengan V0 dikurangi Gt, kita bisa tulis 0 sama dengan 10 dikurangi 10 kali T. Maka T sama dengan 1 nih teman-teman. Berarti waktu yang dibutuhkan ketika benda A naik 1 detik, otomatis si benda B itu dilemparkan ke atas, otomatis kondisinya itu si benda A-nya lagi turun, si benda B-nya nanti naik gitu loh. Ya. Artinya waktu benda A di puncak benda B atau bola B baru dilempar ya. Gitu. Sehingga bisa kita cari tuh ketinggian dari si ketinggian maksimum dari si benda A-nya ya. Berarti H max-nya itu kita bisa gunakan, kita cari H max-nya dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 GH aja ya. GH ini dalam H-nya H maksimum. Sehingga Vt-nya 0, V0-nya sama dengan 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 dikali H. Berarti ini 100 dikurangi negatif 100 sama dengan negatif 20 H, maka H-nya sama dengan 5 meter. Nah, ini adalah H maksimum ya. Artinya H yang ditempuh oleh si benda A ketika sampai puncak. Artinya bola A turun dan bola B naik. Kebayang nggak skenarionya? Sehingga kita bisa cari tuh nilai dari ketinggian H-nya dulu ya. Ketinggian A-nya dulu. Ketinggian A-nya kita bisa gunakan V0T ditambah setengah GT kuadrat ya. Ini berarti 0 ditambah setengah dikali 10 dikali waktunya berapa? Belum ada ya. Berarti T kuadrat aja. Berarti HE-nya sama dengan 5T kuadrat. Nah, sekarang kalau gitu kita coba cari ketinggian benda B. HB juga rumusnya masih sama. Di V0T dikurang. Nah, kalau ini tadi kan benda si A-nya lagi turun, maka searah gravitasi. Nah, sekarang karena dia dinaikkan yang ini, yang B-nya, maka ini dikurangi ya, setengah GT kuadrat. Ini graf vertikal atas soalnya. Sehingga ini sama dengan V0-nya 25 dikali T, 25T ya, betul ya. Dikurangi setengah dikali 10 T kuadrat. Nah, ini kecepatan awal ini tuh ketika lagi turun ya, makanya dibikin 0. Karena kalau turun kan nggak ada kecepatan awalnya. Ini kalau kita hitung jadi 25T dikurangi 5T kuadrat. Ini adalah HB. Sehingga kalau kita menghitung H max-nya, ya otomatis merupakan hasil jumlah dari HA ditambah HB. Sehingga H max-nya kan tadi 5 ya. 5 sama dengan HA-nya 5T kuadrat. HB-nya sama dengan 25T dikurangi 5T kuadrat. Ini 5T kuadratnya habis. Jadi 5 sama dengan 25T. Maka T sama dengan 5 teman-teman ya. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk mereka bertemu itu adalah 5 detik ya. Artinya kita bisa cari tuh nilai ketinggian HB-nya dengan cara memasukkan 5 detik itu ke persamaan 25T dikurangi 5T kuadrat. Ini berarti 25
5 dikali 5 dikurangi 5 dikali, wait, sorry, ini harusnya 1/5 teman-teman, bukan 5 ya. T sama dengan 1/5 gitu. Maaf ya, ini salah tulis. Nah gitu, 25 kali 1/5 5, kemudian ini berarti 5/25, berarti 125 dikali, ya 125 ya, terus 25, ini dibikin 1/5 aja ya, 5/25 nya 1/5, sehingga ini berarti 24/5 atau sama dengan 4,8 meter. Ada nggak? Oh ada. Jawabannya berarti yang B teman-teman ya. Gitu. Sok, boleh dipahami dulu. Kalau sudah, nanti kita lanjut ya. Rute perjalanan sebuah robot trek line adalah sebagai berikut: 9 meter ke arah timur. 9 meter ke arah timur ya, saya gambarkan. Kemudian 15 meter ke arah utara. Jangan kepanjangan deh, agak pendek kan. Oke. Kemudian 15 meter ke arah utara ya, berarti membentuk sudut 53 derajat dari timur ke utara. Dari timur ke utara, berarti ke sini kali ya. 37 derajat. Gitu, sebanyak 15 meter. Kurang panjang sih, agak panjangan dikit ya. Oke, kemudian dari timur ke utara 9 meter ke arah barat. Oh, berarti nanti dia geser ya. Ke barat berarti ke kiri kan. Nah, ini sebanyak 9 meter. Oh, kurang panjang. Nah, sip. Nah, pertanyaannya adalah perpindahan robot trek line adalah, berarti kita tarik garis ke sini ya. Nah, sebenarnya sudah membentuk sebuah trapesium ya. Berarti kalau di sini 9, sini 15, sini juga pasti 9, ini pasti 15 lagi. Jawabannya pasti yang D. Kalau berdasarkan analisa, ya itu juga kalau gambarnya betul ya. Tapi kalau misalkan gambarnya nggak bisa memastikan, maka kita bisa gunakan perhitungan aja sih. Misalkan ini titik A, kemudian ini titik B deh. Nah, dan ini titik C. Titik A itu kita ada di titik 0,9 misalkan. Nah, yang sini ada di berapa ya? Pakainya ini aja, deh, pakai apa namanya? Pakai vektor aja. Berarti A-nya itu karena X-nya itu Y-nya nggak bergerak, maka ini berarti 9I aja ya, ditambah 0J. Nah, kemudian kalau yang B, dari A ke B itu kan dia pakai ini ya, ada sudutnya. Maka kalau kita tarik sebuah proyeksi ke sini nih, maka akan mendapatkan proyeksi kayak gini juga nih teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti pada B itu nanti kita bisa cari pada sumbu X-nya. Di sumbu X-nya berarti nanti ada 15 cos 37 ya. Cos 37 itu di 0,6 ya. Berarti 15 dikali 0,6 maka sama dengan 9. Di sumbu Y-nya itu di 15 sin 37. Sin 37 kok 37 ya? 53. Pantas kok gede sekali gambarnya. Sementara sudutnya kecil. Ini 53, maaf ya. Berarti ini 53. Nah, cos 53, oh ya kebetulan cos 53 0,6. Sin 53-nya yang 0,4 ya. Berarti 15 dikali 0,4. Berarti 12 ya.
0,8 kok 0,4 sih? 0,8 maaf. Nah, gitu. Berarti otomatis si titik B itu akan ada di koordinat 9i ditambah 12c gitu ya. Nah, gitu. Untuk titik C-nya berarti dia kan gerak kanan kiri ya, berarti otomatis tetap di mana nih? Di angka negatif 9 ya. Dia ke kiri sebanyak negatif 9, maka negatif 9i kemudian ditambah dengan 0 ya. Sumbu Y-nya kan gak gerak, berarti 0J. Gitu. Jadi nanti tinggal kita pakai yang ada di X siapa aja gitu. Yang ada di X kalau kita lihat ada 9 ditambah dengan 9 tambah 12 ya. Sorry, ini 9-nya kurang karena ini ke kiri ya. Tambah 12. Dan ini bukan 12, harusnya 9 lagi. Min 9 ya. Dan ini sama dengan negatif 9. Nah, di sigma FY-nya kita bisa dapatkan 12 doang ya. 12 tambah 0 sama dengan 12. Maka perpindahannya atau resultanya kita bisa pakai 12 kuadrat ditambah negatif 9 kuadrat sama dengan 144 tambah 81. Maka ini sama dengan 225 ya. Akar 225 kan 15. Nah, gitu. Kalau mau menghitung boleh kayak gitu, atau mau pakai gambar juga boleh. Itu sih hanya tergantung preferensi teman-teman aja. Saya cuma di sini untuk ngebantu menjabarkan kenapa bisa dapat 15. Gitu ya. Oke, soal terakhir. Sebuah bola berada di tepi sungai selebar 4 meter, seperti ditunjukkan pada gambar. Perbedaan tinggi antara kedua sisi sungai tersebut adalah 15 cm, sehingga nilai Y ya, Y sama dengan 15 cm, karena satuan panjang tinggi itu harus dalam meter, ini berarti 0,15 meter, kemudian Y-nya sama dengan, G-nya, sorry. G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian X-nya sama dengan 4 meter, dan kemudian bola dipukul mendatar jika kecepatan, karena dipukul mendatar maka tidak punya kecepatan awal pada sumbu Y, ini berarti 0. Dan besar kelajuan minimum yang diberikan pada bola tersebut agar tidak jatuh ke dalam sungai, berarti harus didorong ya. Sehingga kita bisa manfaatkan rumus yang Y sama dengan, ini kayak rumus parabola ya, V0 YT ditambah setengah GT kuadrat. Y-nya di 0,15, V0 Y-nya 0, ditambah setengah dikali G-nya 10, kali T kuadrat. Ini kan berarti 0,5 T kuadrat, 0,5 ya. 5T kuadrat sama dengan 0,15. Sehingga kita bisa punya T kuadratnya sama dengan 1 per berapa ini? 3 ya, 3 per 100 ya. 0,03, 3 per 100. Sehingga nilai T-nya sama dengan akar dari 3 per 100. Akar 100 itu kan 3 ya. Akar 100 itu 10, akar 3-nya tetap di T sama dengan akar 3 per 10. Karena yang ditanyakan adalah besar kelajuannya, maka kita gunakan rumus X sama dengan V0X dikali T. Sehingga X-nya kan tadi 4 meter ya. 4, ini V0X yang dicari, dikali T-nya sama dengan akar 3 per 10. Sehingga V0X-nya sama dengan 4 dikali 10, 40 dibagi akar 3. Jawabannya berarti yang E. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau dirasa bermanfaat, silakan bantu like dan subscribe agar terus berkembang channel ini. Sampai jumpa dan dadah.